Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Ibu Holidah Hanum, di dalam mata kuliah Hukum Internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan negara dalam hukum internasional, sekaligus bagaimana hak dan juga kewajiban dari negara di dalam bingkai hukum internasional. Negara dalam sejarah perkembangan hukum internasional dipandang sebagai subjek hukum yang terpenting atau disebut juga dengan par excellence, di mana dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, ini negara menduduki posisi yang amat penting di dalam kajian hukum internasional. Tentunya dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional ini, maka negara memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Menurut G. Stark, bahwa negara adalah satu lembaga yang merupakan satu sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh dan juga di antara manusia sendiri sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang paling penting, diantaranya seperti satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bradley yang mengatakan bahwa negara sebagai suatu lembaga ataupun institution merupakan suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dan masih kemudian ditambahkan oleh Stark bahwa di dalam menggunakan istilah negara dalam hukum internasional perlu untuk kemudian diperhatikan hal-hal sebagaimana berikut, yakni bahwa harus dipisahkan tentunya bahwa seluruh manusia hidup di dalam suatu wilayah, sebab pada hakikatnya dalam suatu wilayah terdapat banyak lembaga, di mana negara hanya merupakan salah satu lembaga yang ada. Harus dipisahkan dari pengertian sebagai suatu bangsa. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua bangsa adalah negara. Meskipun pada contohnya, pada faktanya sekarang ini banyak negara dibentuk atas dasar kebangsaan atau nasionalitas. Dalam suatu pandang ataupun sudut pandang sosiologis, bahwa bangsa merupakan terminologi yang kemudian sering digunakan, sedangkan negara dianggap sebagai istilah yang yuridis, begitu ya. Nah, umumnya istilah bangsa, negara, dan juga internasional ini dipergunakan dalam arti yang kemudian identik ya. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sebetulnya merupakan perhimpunan negara-negara, juga biasa disebut sebagai istilahnya hukum antar negara. Istilah-istilah tersebut kemudian dalam pergaulan internasional memiliki arti sama dengan hukum internasional. Kemudian perkataan negara yang kemudian mengandung arti yang lebih cenderung ke relatif ya, dan kemudian dapat menimbulkan penafsiran ganda, sebab hal ini diawali munculnya karena beberapa peristiwa yang kemudian terjadi dalam praktek internasional, di mana ditemukan negara di dalam negara ya. Misalnya waktu itu ya Indonesia pada masa era penjajahan Belanda, begitu ya. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, begitu ya. Dan juga negara bagian yang ada di Amerika Serikat yang kemudian disebut sebagai negara ya. Atau makna istilah country di Inggris yang sebetulnya tidak dikategorikan sebagai arti negara ya, itu hanya istilah saja. Ataupun istilah state di provinsi di Swiss itu ya, mungkin bisa disebut sebagai negara, namun juga tidak ya. Nah, di dalam arti klasik ini ya, negara merupakan suatu entitas yang kemudian berdaulat penuh ya.
negara di dalam arti klasik ini tidak lagi bergantung pada negara lain. Nah, ini yang kemudian masih berlanjut ataupun anggapan ini kemudian berpengaruh hingga sekarang ya, di mana masih terdapat pendapat bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara, begitu ya. Nah, sedangkan dalam arti modern, subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara yang berdaulat penuh, melainkan termasuk pula negara-negara bagian ya, seperti protektorat ataupun yang kemudian sudah dihapus dan diganti dengan Dewan Perwalian PBB. Kemudian juga Dominion ya, British Commonwealth atau negara persemakmuran Inggris begitu. Nah, berangkat dari pemahaman terkait dengan negara sebagai subjek hukum internasional dalam pengertian klasik dan juga modern, kemudian pertanyaan yang muncul dan menarik untuk kemudian dibahas adalah terkait dengan definisi standar untuk menggambarkan apa itu negara. Meskipun kemudian banyak para pakar yang mengemukakan definisi tentang subjek hukum internasional, namun tidak ditemukan suatu standarisasi definisi mengenai subjek hukum internasional. Yang mana yang kemudian kita bahas di sini adalah negara, begitu ya. Oleh sebab itu, kalau kita kemudian membuka lagi dan mencari lagi, menggali literatur-literatur, maka kita akan dapat menjembatani gap ataupun kemudian satu persepsi yang kemudian muncul begitu ya, adalah dengan kembali kepada pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Di dalam pasal 1 Montevideo 1933 ini yang kemudian mengatur terkait dengan hak-hak dan juga kewajiban negara, yang menyebutkan karakteristik ya ataupun ciri-ciri yang kemudian harus dimiliki oleh suatu negara yang mana dapat dikatakan ataupun sehingga dapat diakui sebagai negara. Nah, dalam pasal 1 Konvensi Montevideo ini, negara merupakan pribadi hukum internasional yang harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yakni penduduk tetap, kemudian wilayah tertentu, pemerintahan, dan juga kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Nah, yang kemudian menarik untuk kembali dibahas ataupun dibahas secara lebih lanjut begitu ya, terkait dengan kemampuan negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain ataupun subjek hukum internasional yang lain. Nah, kemampuan ini diwujudkan dengan apa? Ya, kemampuan ini ditunjukkan dengan pengakuan dari negara. Lantas pertanyaannya, apa itu pengakuan? Bahwa pengakuan merupakan perbuatan politik pada perbuatan hukum ya, sebab pengakuan merupakan perbuatan pilihan yang berdasarkan pada pertimbangan kepentingan ya dari negara yang mengakui dan juga bukan didasarkan pada ketentuan kaidah hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Nah, pengakuan ini ada pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan tertentu yang kemudian diakui, menurut kenyataannya dianggap telah memenuhi syarat hukum untuk ikut serta dalam melakukan hubungan internasional. Jadi pada faktanya begitu ya. Kemudian pengakuan de jure. Pengakuan de jure merupakan pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan menurut negara yang mengakui dari organisasi kekuasaan tersebut yang kemudian dianggap telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta melakukan hubungan internasional.
Nah, selanjutnya hak-hak dari negara ya. Ada beragam hak-hak dari negara. Yang pertama adalah hak atas kemerdekaan. Artinya bahwa setiap negara dia memiliki suatu hak untuk merdeka, untuk bebas, untuk tidak berada di bawah kekuasaan dari negara yang lain ya. Dia bebas, dia mandiri, dia merdeka, independen ya. Sehingga dari sana dia kemudian juga memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi ya terhadap wilayah, terhadap rakyat, penduduk yang berada di dalam wilayahnya. Jadi karena negara itu kemudian dia merdeka, dia punya independensi sehingga dia mampu dan dapat untuk kemudian melaksanakan yurisdiksi ya di dalam wilayah negara tersebut. Nah, kemudian hak yang lain adalah hak dari negara untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara yang lain. Nah, hak yang terakhir adalah hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri ataupun kolektif ya. Maksudnya adalah apabila kemudian ada ancaman ya, ada serangan dari negara lain. Nah, dia memiliki hak nih untuk kemudian mempertahankan diri ataupun kemudian juga bila tidak mampu untuk mempertahankan dirinya sendiri, maka dapat meminta bantuan dari negara lain ya untuk mempertahankan diri. Kemudian kewajiban-kewajiban dari negara ya. Kalau tadi haknya adalah untuk mendapatkan kemerdekaan, maka kewajiban dari negara adalah tidak melakukan intervensi ya, tidak ikut campur terhadap problem-problem, terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Masalah di dalam negerinya saja banyak, kok mau mengurusi negara lain lah. Ini ya yang kemudian sering terjadi ya, ikut campur ini tidak boleh ya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Nah, ini tadi ya udah cawe-cawe, kemudian adu domba ya, menghasut sehingga di negara lain itu ya warga negaranya ataupun rakyat sipilnya itu kemudian digerakkan untuk membangkang, untuk kemudian makar dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh ya. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia ya. Jadi memang hak asasi manusia ini menempati poin yang kemudian sangat penting ya di dalam suatu negara ya. Jadi semua rakyat ya, semua penduduk itu memiliki hak yang kemudian harus dilindungi dan harus dijamin oleh negara. Kemudian kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional ya. Jadi sebagai sebuah negara yang merdeka, negara yang berdaulat, dia harus mampu ya untuk kemudian menjaga perdamaian, menjaga keamanan dan ini bisa jadi ataupun kemudian bisa menjadi salah satu dari tujuan dari bernegara ya untuk kemudian mewujudkan perdamaian dan ketertiban internasional. Dan yang terakhir adalah kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Sebuah negara itu kan tidak bisa dia berdiri sendiri ya. Dia tidak bisa kemudian hidup sendiri. Ya, sebab negara itu ya pasti membutuhkan negara lain ya. Karena memang sebagaimana manusia, negara itu memiliki kekurangan. Dia memiliki kebutuhan, dia memiliki kepentingan yang mana dalam hal ini dia dapat memenuhinya adalah dengan berhubungan ataupun bergaul dengan negara lain ya. Kira-kira seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita lebih banyak kepada
sharing ataupun kemudian diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.